Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai rumus-rumus trigonometri di subbab 2.3, yaitu jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Untuk jumlah dan selisih sudut pada sinus dan kosinus di sini berlaku untuk setiap sudut X dan Y. Itu akan berlaku rumus-rumus berikut. Yang pertama, sin X plus sin Y sama dengan 2 kali sin setengah X plus Y kali cos setengah X min Y. Yang kedua, sin X min sin Y sama dengan 2 cos setengah kali X plus Y kali sin setengah kali X min Y. Yang ketiga, cos X plus cos Y sama dengan 2 kali cos setengah kali X plus Y kali cos setengah X min Y. Dan yang keempat, cos X min cos Y sama dengan negatif 2 sin setengah kali X plus Y kali sin setengah X min Y. Kita akan membuktikan rumus yang pertama, yang sin X plus sin Y sama dengan 2 sin setengah X plus Y, atau jumlah dari sudutnya dikali cos setengah kali X min Y, selisih sudutnya. Langkah pertama, kita misalkan alfa plus beta sama dengan X dan alfa min beta sama dengan Y. Dengan menggunakan eliminasi, kita bisa menjumlahkan dan mengurangi. Alfa plus beta sama dengan X dan alfa min beta sama dengan Y, yang apabila kita jumlahkan kita akan mendapatkan nilai alfa adalah setengah dikali X plus Y, dan bila kita selisihkan kita akan mendapatkan nilai beta sama dengan setengah dikali X plus Y. Menggunakan rumus yang sudah kita pelajari pada bahasan sebelumnya, 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta hasil kali sinus dan kosinus, maka kita peroleh 2 kali sin setengah kali X plus Y dengan cara mensubstitusi nilai alfa dan betanya dikali cos setengah X min Y sama dengan sin X plus sin Y, sehingga terbukti bahwa sin X plus sin Y sama dengan 2 sin setengah kali X plus Y dikali cos setengah X min Y. Untuk rumus yang kedua, ketiga, dan keempat, dalam pembuktiannya saya serahkan ke kalian semua sebagai latihan. Kemudian ada contoh-contoh soal sebagai berikut. Nyatakan ke dalam bentuk perkalian rumus-rumus berikut. Yang pertama, sin 7x ditambah sin 3x. Yang kedua, cos 8x ditambah cos 12x. Yang ketiga, cos alfa plus beta per 2 dikurangi cos alfa plus beta per 2. Untuk soal yang pertama, kita dapat menyelesaikan dengan cara menjumlahkan sinusnya menggunakan rumus 2 sin setengah dikali alfanya yaitu 7x dan betanya yaitu 3x. Jadi 2 sin setengah kali 7x plus 3x dikali cos setengah kali 7x min 3x, yang hasilnya adalah 2 sin 5x dikali cos 2x. Demikian pula untuk soal yang kedua, cos 8x ditambah cos 12x dapat kita selesaikan dengan cara menjumlahkan sudutnya dan menyelisihkan sudutnya, sehingga menjadi 2 cos setengah kali 8x tambah 12x dikali cos setengah dikali 8x min 12x, yang hasil akhirnya adalah 2 kali cos 10x kali cos negatif 2x. Cos negatif alfa sama dengan cos alfa, seharusnya itu 2 kali cos 10x kali cos 2x. Untuk soal yang ketiga, cos alfa plus beta per 2 dikurangi cos alfa plus beta per 2. Alfa min beta, ini maaf harusnya alfa min beta ya. Maka kita dapatkan nilainya menjadi negatif 2 sin alfa plus beta per 2 plus alfa min beta per 2 dikali sin setengah itu kali alfa plus beta atau alfa plus beta per 2 dikurangi alfa min beta per 2, sehingga bisa kita dapatkan
hasil akhirnya itu adalah negatif 2 kali sin setengah dikali 2 alfa per 2 atau alfa ya, kali sin setengah dikali 2 beta per 2 sama dengan negatif 2 sin setengah alfa kali sin setengah beta. Kemudian untuk contoh soal yang berikutnya adalah contoh soal yang terkait dengan pembuktian rumus trigonometri. Yang pertama, sin A plus sin B per sin A min sin B sama dengan tan setengah kali A plus B per tan setengah kali A min B. Dan yang kedua, cos X plus cos 2X plus cos 3X sama dengan cos 2X kali 1 plus cos 2X. Untuk bukti yang pertama, kita bisa mengubah bentuk sin A plus sin B dan sin A min sin B menjadi bentuk 2 sin setengah A plus B kali cos setengah A min B untuk jumlah dari sinus, dan 2 cos setengah A plus B kali sin setengah A min B untuk selisih sinus. Sehingga kita bisa coret angka 2-nya, dan sin setengah A plus B per cos setengah A plus B dikalikan dengan cos per sin, ingat itu hasilnya adalah kotangen kali setengah A min B, sehingga akibatnya tan setengah A plus B dikali 1 per tan setengah A min B. 1 per tan setengah A min B didapatkan dari penguraian kotangen setengah A min B, sehingga akibatnya tan setengah A plus B per tan setengah A min B terbukti bahwa sin A plus sin B per sin A min sin B sama dengan tan setengah kali A plus B per tan setengah kali A min B. Untuk contoh soal yang kedua, di sini kita buktikan cos X plus cos 2X plus cos 3X sama dengan cos 2X kali 1 plus cos 2X. Soal ini dapat kita selesaikan dengan cara memanipulasi bentuk cos X plus cos 2X plus cos 3X di sini dengan tanda kurung yang saya berikan pada cos 3X dan cos X. Bisa kamu lihat di situ, ditambah cos 2X, sehingga cos 3X dan cos X itu bisa saya jumlahkan menjadi 2 cos setengah kali 3X plus X dikali cos setengah kali 3X min X ditambah cos 2X. Akibatnya 2 kali cos 2X dikali cos X ditambah cos 2X itu bisa saya keluarkan nilai cos 2X-nya, sehingga didapatkan cos 2X dikali 1 plus cos 2X. Dan terbukti bahwa cos X plus cos 2X plus cos 3X sama dengan cos 2X dikali 1 plus cos 2X. Untuk contoh soal berikutnya, pada selang 0 sampai 2pi, tentukan semua himpunan penyelesaian yang memenuhi cos 2X per sin 3X min sin X sama dengan 1. Soal ini dapat kita selesaikan dengan cara mengalihkan silang bentuk tersebut dengan 1 menjadi cos 2X sama dengan sin 3X minus sin X. Bentuk tersebut dapat kita rubah menjadi cos 2X-nya itu 2 cos 2X sama dengan sin 3X dikurangi sin X itu jadi 2 cos setengah kali 3X plus X dikali sin setengah kali 3X min X, sehingga didapatkan nilainya jadi 2 kali cos 2X kali sin X. Akibatnya nilai dari cos 2X minus 2 cos 2X sin X sama dengan 0, sehingga di sini cos 2X kali 1 dikurangi 2 sin X sama dengan 0. Akibatnya pembuat 0 dari cos 2X itu sama dengan 0, dan atau di situ ya, atau sin X-nya sama dengan 1/2. Pembuat 0 dari 1 min 2 sin X itu. Dengan menggunakan persamaan trigonometri pada sinus dan kosinus yang telah kita pelajari sebelumnya, maka untuk selang 0 sampai 2pi, himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah pi per 6, 5pi per 6, pi per 4, 3pi per 4, 5pi per 4, dan 7pi per 4. Dari mana hasil-hasil ini? Tentunya dari hasil kotretan menggunakan rumus persamaan trigonometri yang telah kita pelajari di bab yang terdahulu.
Kemudian di sini ada contoh soal, latihan soal yang bisa kamu kerjakan untuk melatih pemahaman kamu mengenai rumus jumlah dan selisih, sinus dan kosinus. Demikian video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video saya yang selanjutnya.